Assalamualaikum, selamat siang. Kuliah pengantar teknologi maju kali ini topiknya adalah tentang wawasan nanoteknologi. Ini adalah outline yang akan kita pelajari. Jadi yang pertama kita akan membahas mengapa sesuatu yang berukuran nano itu bisa mengubah sifat inti dari suatu material. Kemudian contoh-contoh nanoteknologi yang ada di alam. Kemudian bagaimana etika, keamanan, dan keselamatan kerja di bidang nanoteknologi. Kemudian ada karir di bidang nano, itu meliputi apa saja. Kemudian ada juga universitas-universitas di dunia yang di dalamnya terdapat bidang keahlian nanoteknologi, dan juga yang terakhir adalah tentang lab riset di bidang nano. Oke, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu mengapa nanoteknologi itu bisa mengubah sesuatu. Ini ada skala penggaris, ya. Jadi kalian juga sudah pernah mempelajari tentang hal ini, bahwa 1 nanometer itu setara dengan 10 pangkat minus 9 meter. Jadi jika 1 meter dibagi 1 triliun kali, itu akan menghasilkan suatu ukuran yang bernama 1 nanometer. Nah, di sini nanoteknologi atau nanoscience itu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari material berukuran nano. Material berukuran nano itu dikategorikan dengan kisaran ukuran antara 1 sampai dengan 100 nanometer. Nah, di sini jika kita punya suatu material berukuran 1 nanometer kubik, itu jika dikonversikan ke dalam skala atom, itu setara dengan 20 jumlah atom. Nah, ini adalah ilustrasi tentang nanoelemen. Jadi jika diilustrasikan, maka analoginya adalah seperti bola basket jika dibandingkan dengan bumi. Nah, kemudian skala nano dari material itu adalah titik magis pada skala dimensional. Atau disebut juga dengan struktur dalam skala nano. Disebut juga dengan struktur nano, dianggap sebagai batas terkecil perangkat buatan manusia. Nah, jadi manusia sampai dengan saat ini hanya bisa membuat perangkat ataupun peralatan yang berukuran nano dan belum bisa membuat perangkat yang lebih kecil daripada itu. Kemudian mengapa nano itu menjadi suatu skala yang magis dan penting? Yang pertama adalah karena material nano itu memiliki rasio luas permukaan terhadap volume yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang berukuran nano itu dengan mudah bereaksi dengan elemen lain. Sebagai contoh, jika kita memiliki suatu material, katakanlah di sini ada logam emas. Logam emas itu kita tahu bahwa salah satu logam yang berharga, sehingga dia memiliki nilai jual yang tinggi. Ketika dia berada dalam ukuran besar, dia bersifat stabil. Tetapi ketika kita memecahnya menjadi berukuran nano, dan dia berada dalam suatu material yang ionik, maka dia akan dengan mudah bereaksi dengan elemen lain. Kemudian, bagaimana dengan warna dari material tersebut? Nah, kita tahu bahwa logam emas dalam ukuran yang besar ataupun bulk, dia memiliki warna yang kuning keemasan, seperti yang kita lihat, seperti emas batangan. Tetapi ketika emas tersebut dibuat dalam bentuk koloid, dalam bentuk nanopartikel, maka emas tersebut tidak lagi berwarna kuning, tetapi memiliki warna gradasi di antara merah sampai dengan ungu. Ini semua bergantung pada ukuran dari nanopartikel emas tersebut. Kemudian bagaimana dengan titik lelehnya? Nah, titik lelehnya, jika emas berada dalam ukuran yang besar, itu berada di suhu yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan titik leleh emas pada ukuran nanopartikel. Jadi bisa sepertiga kalinya. Kemudian di sini ada nanomaterial di alam atau natural nanomaterial. Nah, nanomaterial di alam ini tentu dia adalah material yang dimiliki oleh alam, artinya dia terbentuk secara asli. Tidak ada campur tangan manusia, dan dia memiliki atau memperlihatkan sifat yang luar biasa dari ukuran nanonya tersebut. Nah, dari natural nanomaterial ini, kita tahu suatu proses observasi yang dinamakan dengan biomimikri. Jadi biomimikri itu adalah
suatu proses observasi dari alam sebagai sistem model yang dijadikan inspirasi oleh manusia untuk memecahkan suatu masalah. Jadi proses observasinya itu namanya adalah biomimikri. Nah, mohon untuk tidak tertukar ya antara natural nanomaterial di sini dengan nanomaterial yang diekstrak di alam, itu berbeda. Jadi kalau biomimikri dari nanomaterial alam itu adalah memang material di alam tersebut memiliki karakter ukuran nano. Ini adalah contoh pertama dari nanomaterial yang ada di alam. Salah satunya adalah daun lotus. Nah, kita tahu dan kalian juga pasti sudah pernah melihat daun lotus ini memiliki sifat yang namanya lotus effect. Nah, dia tidak akan bisa bercampur dengan air. Artinya ketika ada tetesan air di permukaan daunnya, maka air tersebut akan selalu mengalir. Sehingga dengan adanya air di daun tersebut, dia bisa membersihkan daun di lingkungannya yang berlumpur. Kemudian daun tersebut juga bersifat super hidrofobik, artinya dia sangat tidak suka air. Ketika dia memiliki sifat super hidrofobik, berarti air tersebut tidak bisa menempel di permukaan daun. Sehingga ada yang namanya istilah self-cleaning effect. Jadi ketika air tidak bisa menempel, maka dia akan bisa membilas kotoran-kotoran atau partikel-partikel yang ada di permukaan daun tersebut. Nah, lotus effect ini jika diperhatikan dari struktur ataupun dari permukaan daunnya tersebut, lotus effect ini dia memiliki sifat diantaranya adalah bahwa daunnya itu memiliki struktur mikro, kemudian ada juga kristal lilin yang meliputi dari permukaan daunnya, dan juga untuk sel epidermisnya dia berada di permukaan yang lebih kasar. Kalau diperbesar, daun lotus itu akan tampak seperti ini. Kemudian untuk contoh nanomaterial yang kedua, yaitu ada di jenis bunga-bungaan matahari. Jadi kalau kita lihat persamaan dari ketiga gambar di sini adalah bahwa bunga tersebut memiliki warna petal atau kelopak bunga yang sangat cerah. Dan kemudian di bagian dalamnya, di bagian tengahnya itu ada lingkaran yang memiliki warna yang kontras dengan warna petal bunganya. Nah, ternyata lingkaran yang ada di bagian dalamnya yang berwarna biru ataupun gelap, ataupun dia kontras terhadap warna petalnya, itu adalah nanostruktur fotonik yang bisa mengundang lebah untuk hinggap di bunga tersebut. Di sini ada di artikel yang berjudul Flowers Have Secret Blue Halos That Bumblebees Can See. Jadi sebetulnya blue halo ini hanya akan bisa dilihat oleh serangga jenis lebah ya. Nah, kemudian untuk blue halo itu sendiri merupakan kombinasi dari ketiga macam hal. Jadi kombinasi antara jarak, kemudian lebar, dan juga ketinggian itu akan menyebabkan struktur dari blue halo ini sendiri. Nah, untuk warna dari blue halo itu dia merupakan suatu fenomena yang dinamakan dengan fenomena iridescence, yaitu warna yang diakibatkan oleh permukaan petal dan adanya interaksi dengan cahaya. Oleh karena itu, blue halo yang ada di bunga matahari ini dia lebih menarik lebah untuk penyerbukan. Oke, kemudian ini adalah contoh nanomaterial yang ada di hewan. Contohnya adalah di gecko. Nah, untuk gecko, kita tahu bahwa jenis reptil ini dia mampu melekat kuat pada permukaan apapun dengan berbagai orientasi. Jadi hewan ini bisa berjalan di permukaan yang halus maupun kasar, kemudian dia juga bisa melekat pada permukaan kaca yang berbalik, atau juga dia bisa anti gravitasi, kemudian dia juga bisa melekat pada permukaan yang basah dan kering. Nah, hipotesis yang bisa kita pikirkan itu apakah gecko ini memiliki lem di ujung kakinya gitu ya, atau apakah adanya gaya friksi. Tetapi kalau memang itu ada gaya friksi, buktinya dia bisa melekat di permukaan yang halus gitu ya. Ternyata ini hipotesisnya itu salah. Dan yang betul adalah kaki gecko ini dia bisa melekat karena adanya gaya intermolekular. Nah, di struktur ujung jari dari si kaki gecko ini dia terdiri dari
seperti rambut-rambut halus yang dinamakan dengan setae. Nah, setae ini dia memiliki panjang sekitar 100 mikrometer dan untuk diameternya itu adalah 5 mikro. Kemudian dari satu helai setae ini dia memiliki banyak rambut-rambut halus lainnya yang dinamakan dengan spatula. Nah, spatula ini adalah contoh dari nanostruktur dengan ukuran diameter rambut sekitar 200 nanometer. Kemudian ada contoh nanomaterial lain dari hewan, ini ada di kaki water striders. Ini adalah sejenis serangga, di mana serangga ini dia bisa berjalan di atas permukaan air. Nah, kaki serangga ini kalau diperbesar dia seperti ini. Jadi memiliki sifat yang hidrofobik, sama seperti daun lotus tadi. Nah, di kaki water striders itu terdapat adanya gaya van der Waals dan juga dia memiliki rambut mikro di kaki yang dinamakan dengan nanogroovy. Nah, kalau diperbesar, si kaki water striders itu akan tampak seperti ini. Kemudian, jika struktur kaki dari water striders itu diperbesar, dia memiliki rambut-rambut halus seperti gecko tadi, dia ada microseta yang ukuran diameternya itu sekitar 20 mikro, dan juga dari masing-masing rambut halusnya ini dia bercabang lagi menjadi nanoscale seta yang berukuran 200 nanometer. Contoh lain dari material nano di hewan itu ada sayap kupu-kupu. Jadi kita tahu sayap kupu-kupu itu memiliki warna yang bermacam-macam, mulai dari warna yang terang sampai dengan warna yang gelap. Nah, semuanya itu warnanya sangat menarik ya. Nah, kenapa suatu material itu bisa berwarna? Sebetulnya yang namanya warna itu bisa disebabkan oleh dua hal. Ada warna yang disebabkan oleh suatu senyawa kimia, atau disebut juga dengan pigmen, kemudian ada juga warna yang disebabkan oleh struktural, sehingga dia disebabkan oleh light scattering atau efek hamburan cahaya. Ada juga warna itu merupakan interaksi dari kedua macam hal, seperti fenomena iridesensi itu, di mana dia adanya interaksi antara permukaan dengan cahaya ataupun struktur dari permukaan sayap itu sendiri. Kalau diperbesar, sayap dari kupu-kupu ini, dia bentukannya akan seperti lembaran-lembaran gitu ya. Dari satu helai lembaran ini dia kalau diperbesar lagi bentukannya seperti rambut-rambut halus yang menyerupai wafer. Nah, struktur yang kasar dari permukaan kupu-kupu inilah yang dinamakan dengan nano-rough surface. Jadi dia permukaan sayapnya itu dia kasar, kemudian dia juga berinteraksi dengan cahaya. Jadi ketika dia berinterferensi pada panjang gelombang tertentu, katakanlah misalnya untuk jenis warna ini, dia berinterferensi pada panjang gelombang 400 nanometer, maka dia akan menghasilkan warna biru seperti yang kita lihat. Oke, selanjutnya di sini ada paruh burung tukan. Nah, paruh burung tukan yang terlihat besar ini, dia memiliki panjang sepertiga dari panjang badan totalnya. Jadi kebayang ya besarnya seperti apa. Kemudian untuk beratnya, walaupun dia memiliki panjang sepertiganya, tapi beratnya itu sangat ringan. Dia hanya 1/20 beratnya jika dibandingkan dengan berat badan total. Kemudian fungsinya adalah selain untuk menarik lawan jenis, dia juga memiliki densitas yang rendah sehingga bisa membantu dia untuk terbang. Kalau diperbesar, bagian eksterior dari paruh burung tukan itu adalah lapisan-lapisan keratin yang saling bertumpuk satu sama lain. Nah, bagian eksteriornya itu adalah bagian keratin yang saling overlapping, kemudian bagian interiornya itu adalah seperti busa, seperti foam. Jadi dia busa yang rigid, yang kaku, yang terbentuk dari suatu jejaring berukuran nano, kemudian dia juga terbentuk dari serat-serat tulang yang saling terkoneksi sehingga dia membentuk struktur membran. Nah, bagian interior ini dia bisa menyerap high energy impact. Jadi ketika dia misalnya bertabrakan dengan suatu hal lain, ketika dia terbang, maka dia bisa meredam
gaya akibat tabrakan tersebut. Sehingga dari paru burung tukan itu bisa disimpulkan dari struktur eksterior dan interiornya, kemudian juga dari ukuran dan beratnya, dia itu termasuk ke dalam material yang kuat tetapi sangat ringan. Nah, dari proses biomimikri tadi, suatu proses yang mengadopsi teknologi yang ada di alam, kita mencoba membuat sesuatu sehingga kita bisa menggunakan material tersebut untuk berbagai macam keperluan manusia. Nah, kalau dari contoh material pertama yang sudah dijelaskan tadi, misalnya dari daun lotus, material apa sih yang bisa digunakan jika kita mengadopsi dari teknologi lotus ini? Sebetulnya ada banyak sekali. Jadi, yang sudah pernah dilakukan, yang sudah pernah dibuat dari biomimetic materials lotus leaf ini adalah sebagai pelindung. Jadi untuk anti korosi, kemudian untuk memisahkan air dan minyak, kemudian untuk anti icing, untuk anti fouling, anti penyumbatan ya, kemudian untuk anti scaling, anti fogging, anti kabut gitu ya, kemudian ada juga anti dust, anti debu, kemudian untuk peralatan medis, kemudian ada juga untuk self cleaning dan juga bisa digunakan di berbagai macam cat. Jadi ini adalah contoh-contohnya. Contohnya misalnya seperti di kacamata yang sudah kita pakai sekarang itu kan sudah bisa anti fogging ya. Kemudian untuk self cleaning paint, jadi jenis cat untuk bangunan di mana dia bisa membersihkan dirinya sendiri. Atau sekarang sudah banyak juga cat tembok yang dia sangat mudah untuk dibersihkan jika ada noda gitu. Kemudian juga untuk anti wet, untuk coating dari misalnya karpet gitu ya, sehingga dia lebih waterproof, dan juga untuk coating di atap-atap bangunan ataupun rumah. Nah, ini adalah contoh dari biomimetic materials yang diadopsi dari daun lotus. Kemudian apa contoh biomimetic materials yang diadopsi dari teknologi kaki gecko? Ini ada contohnya adalah tipe-tipe perekat. Jadi ada nano-adhesive tape, tipe isolasi, kemudian ada juga tipe nanopolymer adhesive, dia seperti lem, kemudian ada juga nano grip sticky pad, dan juga ada nano-adhesive sticky rubber. Nah, kalau kita lihat tadi dari gambaran SEM-nya, bahwa ujung jari kaki gecko itu dia berupa rambut-rambut halus ya, Kak, ya, yang kemudian dari satu helai rambut tersebut, dia bercabang menjadi banyak rambut halus lainnya. Nah, struktur inilah yang diadopsi sehingga menjadi material perekat. Jadi dari sini, yang bentukannya seperti ini, itu dibuatlah perekat-perekat ini di mana dia memiliki struktur seperti seta tersebut. Seperti rambut-rambut halus, sehingga terbentuklah material-material perekat. Oke, selanjutnya bagaimana dengan sayap kupu-kupu? Material apa yang sudah dibuat dengan mengadopsi teknologi dari sayap kupu-kupu? Jadi ini adalah barang-barang atau peralatan yang sudah dibuat dengan teknologi nanofotonik. Ini ada quantum dot display teknologi ataupun di layar-layar laptop yang sudah kalian pakai. Kemudian ada juga untuk ceramic package, untuk light emitting dioda. Ada juga untuk color changing paint. Jadi misalnya cat ini dia bisa berubah warna ketika ada perubahan suhu di sekitarnya. Kemudian ada juga nano glass nail polish. Jadi untuk cewek-cewek yang suka mengkilapkan kukunya, itu bagian pengasahnya ini adalah terbuat dari biomimetic materials. Kemudian ada juga untuk packaging. Jadi untuk kemasan, contohnya adalah di film yang bisa di-stretch. Nah, bagaimana dengan paruh burung tukan? Tadi seperti yang kita lihat, di struktur eksterior dan interiornya, di mana dia merupakan struktur yang sangat kuat, tetapi dia sangat ringan, maka sifat dari paruh burung tukan ini diadopsi di material-material untuk kendaraan. Sebagai contohnya di mobil ataupun di pesawat terbang.
Jadi ini adalah contoh dari nanomaterial yang ada di mobil, sebetulnya sudah sangat banyak. Ada di bagian fuel cell atau baterainya, kemudian ada juga untuk di bagian kaca filmnya, seperti self-cleaning, kemudian untuk mencegah dari panas, adanya heat shielding, kemudian ada juga supaya bagian bodinya itu mengkilap, itu ada polymer glazing, kemudian untuk tambahan bahan bakar, ada juga untuk lubrikan, kemudian untuk composite coating, dan lain sebagainya, ini hampir 90% itu sudah terbuat dari material nano. Kemudian ada juga untuk konstruksi dari komponen-komponen bagian pesawat terbang, karena sifatnya yang sangat ringan. Oke, kita lanjutkan untuk topik selanjutnya. Jadi, nanoteknologi ini sebelum diaplikasikan tentu sudah diatur dalam suatu etika dan hukum di berbagai macam negara. Etika dan hukum ini fungsinya adalah untuk mengatur dan memberikan regulasi dalam jalannya aplikasi tersebut. Jadi tidak hanya dalam hal pengaplikasian, suatu teknologi juga harus bisa direncanakan sebelum bisa diaplikasikan. Nah, kemudian pertimbangan utama dari pengaplikasian, mulai dari rencana itu adalah untuk melihat apakah ada resiko potensial yang mungkin terjadi selama pengaplikasian teknologi tersebut, terutama dalam hal kesehatan manusia. Nah, aspek apa saja yang meliputi etika dan hukum ini? Yaitu diantaranya ada untuk aspek lingkungan dan juga keselamatan bekerja, dan juga aspek untuk dampak etika, hukum, dan sosial dari penerapan nanoteknologi. Nah, ini adalah berbagai macam organisasi nanoteknologi yang ada di dunia. Bisa kalian lihat sendiri. Salah satunya ada Nanoethics Group, di mana di sini membahas etika dan implikasi sosial dari nanoteknologi. Kemudian ada juga Center for Responsible Nanotechnology, di mana dia membahas implikasi sosial dan lingkungan dari penerapan nanoteknologi. Kemudian ada icon.rise.edu, ini membahas implikasi global dari nanoteknologi. Kemudian ini adalah negara-negara yang telah mengeluarkan peraturan kebijakan hukum dan etika dalam pengaplikasiannya. Tentu untuk etika dan hukum di sini biasanya sudah diatur oleh negara-negara yang bersifat negara maju. Contohnya adalah di USA. Di USA, pengaplikasian nanoteknologi ini sudah sangat banyak dan lebih spesifik ke bidang-bidang tertentu. Jadi misalnya untuk bidang nanomaterial, kemudian untuk bidang senyawa-senyawa toksik, kemudian untuk bagian obat-obatan atau medis, kemudian untuk bagian lingkungan, untuk bagian safety, semuanya ini sudah diatur dengan lengkap. Bagaimana dengan negara-negara lainnya? Negara lain yang sudah ada tentang hukum nanoteknologi itu diantaranya adalah negara Eropa, kemudian Korea, Jepang, Rusia, India, dan Cina. Dan untuk masing-masing bidang yang mengatur nanoteknologi ini bisa kalian lihat sendiri di sini. Rata-rata untuk bidang di negara Asia itu mengatur di bidang industri pangan ya, dan juga kebersihan. Oke, selanjutnya tentang keamanan dan keselamatan kerja di bidang nanoteknologi. Jadi pada saat perencanaan sampai dengan pengaplikasian, kita harus tahu apa saja resiko bahaya yang berpotensi untuk ditimbulkan. Untuk menganalisis resiko bahaya, ini ada tahapan-tahapannya. Jadi yang pertama adalah tahapan identifikasi bahaya tersebut, kemudian yang kedua itu ada tahapan karakterisasi, kemudian yang ketiga itu ada tahapan paparan atau dosis, dan yang keempat adalah manajemen. Tahapan terakhir, manajemen ini yang mengatur kesemuanya dan juga untuk mengetahui seberapa besar sih bahaya yang bisa ditimbulkan akibat adanya material berukuran nano ini. Selanjutnya ada peluang karir di bidang nano, jadi bidang keahlian nanoteknologi ini memiliki peluang yang sangat besar dan hampir ada di seluruh
bidang di kehidupan manusia. Sebagai contoh, di aerospace tadi sudah dibahas juga tentang material-material yang digunakan untuk pesawat terbang, kemudian di bagian auto manufaktur, di retail, di bagian industri pangan, di riset-riset laboratorium, di bidang bioteknologi, ada juga material science, kosmetik, kemudian untuk energi, kemudian untuk elektronik dan semikonduktor, ini banyak sekali menggunakan bahan-bahan berukuran nano, kemudian di bagian lingkungan, kemudian di forensik pun ada, bahkan untuk bahan-bahan atau barang yang biasa kita gunakan sehari-hari, seperti peralatan olahraga, kemudian obat-obatan atau di bidang medis, kemudian di bidang militer, di bidang keamanan, dan juga di bidang healthcare. Nah, selanjutnya ini adalah tentang penghasilan ataupun ekspektasi gaji yang diharapkan berdasarkan pada tingkat pendidikan. Ini lagi-lagi tidak saklek ya, artinya aturannya ini juga bergantung pada industri dan tipe pekerjaannya. Jadi berdasarkan Penn State University, ini adalah kisaran gaji yang diharapkan dari lulusan berlatar belakang nanoteknologi. Kemudian ini juga ada berbagai macam website yang menyediakan informasi tentang lowongan pekerjaan di bidang nanoteknologi. Ini bisa kalian coba cek sendiri. Kemudian Indonesia sendiri punya suatu badan yang namanya Nanocenter Indonesia yang dimiliki oleh salah satu profesor di LIPI. Jadi Nanocenter Indonesia ini pada awalnya adalah suatu badan yang berfungsi untuk inkubasi bisnis. Berawal dari riset-riset kecil yang kemudian difasilitasi, dan akhirnya berkembang dan kemudian dibuatlah suatu startup. Jadi startup ini nanti jika sudah bisa berdiri sendiri, dia akan berubah menjadi perusahaan. Kemudian untuk paten-patennya itu sendiri, Nanocenter Indonesia itu sudah banyak mematenkan hak cipta, kemudian untuk startup company, ini juga sudah banyak yang dirintis dan akhirnya bisa berdiri sendiri. Kemudian untuk ilmuwan ataupun saintis yang tergabung dalam Nanocenter Indonesia ini juga sudah banyak. Tidak terbatas dari kalangan akademisi saja, tetapi juga bisa dari kalangan praktisi. Oke, ini adalah website yang bisa kalian cari sebagai informasi untuk bidang nanoteknologi. Tadi ini adalah universitas-universitas yang di dalamnya ada jurusan atau bidang keahlian tentang nanoteknologi. Memang kebanyakan adanya di US ya. Kemudian sebetulnya untuk jurusan nanoteknologi itu sendiri dia tidak mesti jurusannya itu di state bahwa itu adalah jurusan nanoscience atau nanoengineering. Jadi karena nanoteknologi ini adalah suatu bidang keilmuan yang merupakan gabungan dari berbagai macam bidang ilmu alam, misalnya seperti biologi, fisika, kimia, kemudian matematik, dicampur juga dengan engineering. Jadi pasti di bidang-bidang tersebut juga ada turunan dari nanoteknologi. Jadi sebetulnya misalnya di bidang teknik tertentu, itu dia nggak nge-state di jurusan tersebut ada nanoteknologi, tapi pasti di salah satu riset ataupun lab-nya itu pasti ada yang mengembangkan area nanoteknologi seperti itu. Oke, kemudian ini adalah lab riset yang ada di bidang nanoteknologinya, mulai dari tipe yang bidang medis seperti nanotumor, kemudian ada juga di bidang nanomedicine untuk nukleoprotein, kemudian ada juga di bidang industri pangan misalnya, kemudian ada juga di bidang lingkungan, kemudian untuk nanomaterial, katalisis, industri, dan lain sebagainya, ini ada tertulis di sini. Baik, itu saja untuk materi kali ini. Untuk materinya nanti akan dicantumkan di aula. Terima kasih.